syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir tadi kita menyampaikan hadis yang ke berapa tadi? Yang satu, dua, tiga, yang keempat. Ya, hadis yang keempat yang membahas tentang catatan takdir. Diawali dengan awal kejadian manusia di alam rahim. Dari air yang hina, mendap selama 40 hari, berubah menjadi darah, mendap lagi selama 40 hari, berubah menjadi daging. Jadi paragraf ini, kata para ulama, itu tuh secara hikmah ibrah, pelajaran bahwa sepakam apapun manusia, sehebat apapun capaian yang sudah mereka raih, tetap baik supaya tak ada sombong. Lihat asal muasal kejadian kita, ternyata kita ini tak lebih dari berasal tercipta dari air yang hina. Ini kalau bahasa diri. Itu hadis yang menyatakan, mengingatkan manusia bahwa kita ini berasal dari perkara yang hina. Jadi tak naruh yang nak disombongkan. Kemudian setelah itu ditiup oleh malaikat, ruh ditiup Allah. Ruh, kemudian malaikat ditugaskan mencatat 4 catatan takdir yang inti dari hidup. Yang 4 tadi dibagi ke dalam 2 kategori takdir. Pertama, takdir yang tak acak dirubah disebut dengan mubrom. Kemudian takdir yang pacak dirubah disebut dengan muallaq, tergantung. Mubrom dicatat catatan rizkinya, ajalnya, ini mubrom, tak acak dirubah. Kemudian catatan perbuatan dan akhir dari kehidupan, surga dan neraka, ini bagian takdir yang muallaq. Kenapa? Pelajaran dari redaksi hadis bagian yang kedua ini, yang terakhir ini, nunjukkan bahwa amal perbuatan kita ini itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Yang dia melakukan amal soleh itu tak lepas dari pertolongan taufiknya Allah. Kemudian yang dia mampu menghindari perbuatan maksiat itu juga tak lepas dari pertolongan Allah. Itulah makna ungkapan orang beriman, la haula wala quwwata illa billah. Makanya orang soleh tak boleh dia membanggakan amalnya, tak boleh. Karena semua amal yang dia gawekan itu berkat Allah mudahkan kalau bahasa diri. Maka amal yang masih disandarkan dengan pujian manusia ini disebut dengan riya, ujub. Dia masih mengharap penilaian manusia. Sedangkan amal yang mulia, abadi sampai ke alam akhirat, itu amal yang disandarkan karena Allah. Jadi ini penting. Kemudian pelajaran berikutnya, apapun bentuk perbuatan kita bakari, misalkan dari
ahlu ta'ah, dari ahlu ketaatan, maka tak patut dia sudah merasa aman dengan amalnya. Tak patut. Dia harus merasa takut terus. Takut ngapa? Takut sisa umur ini malah nyimpangkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga akhir hayat seseorang itu pacak su'ul khatimah, fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata yang tadinya catatan kita ini sebagai penduduk surga, kita taat saat ini, nah kita merasa aman dengan ketaatan, sehingga kita tadi sedikit pun tak pernah khawatir dengan istilahnya tadi kemalasan, tak pernah khawatir dengan amal ikoni diterima apa ndak kalau bahasa diri, sehingga hilangnya rasa khawatir dari amal-amal kebaikan. Ini menjadikan seseorang akhirnya lalai, sampai pada akhirnya dia tak mudah atau saro untuk istiqomah meninggalkan amal ketaatan, kemudian nyaman dengan amal keburukan, amal kemaksiatan, maka khawatir di akhir hayatnya bagian dari orang yang su'ul khatimah. Jadi yang menentukan dia ahlus syaqawah atau sa'adah, penduduk neraka atau penduduk surga, itu amal terakhirnya. Maka kesolehan kita bakari itu jangan dijadikan istilahnya itu standar keamanan, aman, tidak. Takutlah terus dengan amal ini. Khawatir malah kelam kita malas, khawatir malah lusa kita malas. Kemudian sampai 1 minggu, sampai akhir hayat malah khawatir amal yang baik ini itu tak nyaman lagi dengan diri kita. Maka teruslah perbaharui niat, teruslah perbaharui amal. Ketika saat ini kita sudah merasakan puncak keimanan, maka kelam takutlah kalau iman tadi nurun, atau semangatlah untuk meraih iman yang lebih baik. Maka saban hari itu harus mempunyai keinginan kuat untuk lebih baik lagi, lebih baik. Orang seperti ini yang akan dijamin husnul khatimah. Baik itu juga keadaan manusia yang saat ini dalam kemaksiatan sehingga dia tadi putus asa dengan ketaatan. Dah sudahlah, bahasa dirinya, sudahlah saronian nak taat itu. Uluklah be aku baikolah. Ini bagian dari orang yang putus asa. Padahal walaupun di catatan sebelum kita lahir kita ini bagian dari orang ahlul maksiat atau penduduk neraka, kalau dia tak putus asa dengan perbuatannya, tak putus asa dengan rahmat Allah, tak putus asa selalu berprasangka baik dengan Allah, maka modal prasangka baiknya dengan Allah ini yang menjadikan mereka kuat keluar dari tradisi maksiat. Hijrah sekuat tenaga, dia ninggalkan tradisi gelap, berjalan pelan-pelan walaupun sambil merangkak, perjalanannya menuju cahaya, menuju terang benderang, menuju hidayah Allah. Perjuangan ini yang akan menjadikan dia mendapatkan anugerah besar, taufik dari Allah, dibukakan pintu hidayah, pintu taubat, kemauan yang kuat. Sehingga tak patut orang yang beriman dari lahir sudah iman, ternyata kesehariannya maksiat. Nah, keadaan maksiat dia menghalangi dia untuk taat atau membuat dia putus asa untuk bertobat kepada Allah. Itu tak jadi. Kenapa? Karena sebagaimana catatan Allah, sekalipun aku bukakan catatan takdir untuk kalian ketahui, ternyata kalian sudah tercatat dalam posisi penduduk neraka. Sekalipun sudah tahu kita penduduk neraka, tetap kata Allah, tak boleh kamu berputus asa. Karena catatan itu pacak berubah dengan prasangka baik kamu dengan Allah, pacak berubah dengan keyakinan kalian tentang besarnya rahmat Allah. Maka salah satu bentuk seseorang mudah dalam meraih rahmat Allah, ya mereka menjalankan ketaatan. Jadi ketaatan itu bagian dari salah satu pintu untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang saleh istiqomah ibadah itu selama 30 tahun.
istiqomah terus, ibadah sunnah dihidupkan, puasa tiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Intinya hari-hari tidak diisi, sedikit pun tak pernah melakukan kemaksiatan, kecuali kelalaian yang disebut dengan ringan, bukan maksiat dosa besar. Diisi dengan ibadah-ibadah, menghiasi dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jarang keluar rumah, gawainya dalam rumah baik, kecuali kebutuhan yang mendesak. Beliau baru keluar rumah 30 tahun, semua orang tahu ini ahlul ibadah. Semua orang tahu, oh ini orang bagus, orang taat. Ngomong jarang, keluar rumah jarang, tidur sedikit, makan sedikit. Orang yang sangat taat. Ini ulama. Tiba-tiba beliau menceritakan pada momen atau pernah mengalami satu kondisi di level ruhani yang sudah sangat dekat dengan Allah karena kesuciannya. Beliau mengetahui catatan takdirnya di alam akhirat. Ternyata beliau melihat namanya ada di dalam absen penduduk neraka. Ini orang taat, bayangkan. Ibarat bahasa kita, ya Allah, betul-betul 30 tahun aku istiqomah ibadah, ternyata namaku di neraka. Oh, pasti kita lah jerih, lah berutuan kalau bahasa diri. Lah percuma bahaya aku ibadah. Tapi apa yang beliau lakukan? Karena beliau mengetahui hakikat hadis, beliau mengetahui kalam Rasulullah, secara iman beliau sudah sangat kokoh. Sekalipun aku melihat namaku ada di dalam absen penduduk neraka, tetap saja tak merubah lewoku untuk taat kepada Allah. Paham maksudnya? Jadi dia tak berubah, malah makin istiqomah. Kalau kita kan, percuma baik, nyatanya gagi aku balik ke neraka. Artinya menghancurkan istiqomah, menghancurkan ibadah, menghancurkan iman. Timbulnya dia lepaskan kepiah, ganti baju, meninggalkan sejadah, pokoknya maksiat, mabuk atau mencuri atau apa. Tapi orang soleh ini mengerti dengan kaidah iman, mengerti dengan iman kepada qada dan takdir. Sehingga pengetahuan gaib yang beliau peroleh dari Allah tentang pengetahuan namanya ternyata ada di dalam nama-nama penduduk neraka, tak menjadikan beliau malah jauh dari Allah. Kalau bahasa diri, ya Allah, mugola aku di neraka, tak apa-apa, pokoknya tugas aku ini ya ibadah, tugas aku ini ya hambamu. Sekalipun aku sudah di neraka, tetap baik. Kalau masih baca ibadah, aku nak ibadah. Ini keimanan. Maka hadis ini menyatakan yang taat, istilahnya bahasa diri, hadirkan rasa takut. Takut kalau ketaatan ini malah berubah menjadi kemaksiatan. Yang sekarang dalam kondisi maksiat, jangan putus asa, terus berjuang selalu kembali kepada rahmat Allah, berjuang untuk menuju ketaatan, menuju cahaya. Oke, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima. Jadi hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang rukun agama, Islam, iman, ihsan. Hadis ketiga mulang tentang rukun Islam yang ada 5. Tadi hadis keempat tentang catatan takdir. Ini bagian dari akidah. Al-hadithul khamis, selanjutnya hadis yang kelima, ibtalul bid'ah. Ini perkara bid'ah yang batil. Bid'ah itu perkara yang ngada-ngada, macak-macak dari urusan agama. Itu bid'ah dihukumi sesat atau batal. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? An ummil mu'minin Ummu Abdillah, dari ibunya orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, yaitu Aisyah. Yang tadi kita sebutkan ada 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5 di antaranya jantan, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Sekonya betino, istri baginda Nabi. Ini hadis pertama yang kita dengar dari Aisyah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Man ahdatha fi amrina, siapa yang melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, ritual, fi amrina hadza, dengan urusan, pada urusan
kami atau urusan agama ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari ajaran agama, tapi dia gawekan dalam urusan agama, artinya tak masuk dari ajaran Rasulullah, fahuwa raddun, maka perkara itu kami tolak. Raddun itu kami tolak atau tak kami terima. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, dan Imam Muslim punya riwayat lain, redaksi lain, man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tak ada di dalam ajaran kami, fahuwa raddun, maka kalau bahasa diri amalan itu ditolak. Itu maksudnya bid'ah, amal ibadah yang keluar dari teori ajaran agama. Paham maksudnya? Bukan ajaran agama yang tak dilakukan Rasulullah, bukan. Jadi sunnah itu kalau bahasa diri ada perkataan, ada perbuatan, ada ketetapan. 3. Perkataan Rasulullah ngomong, ini sunnah, maka menjadi syariat. Perbuatan Rasulullah ngawekan, tak ada ngomong tapi Rasulullah ngawekan, menjadi syariat. Sekarang Rasulullah tak ada ngomong, Rasulullah tak ada ngawekan, yang ngawekan siapa? Itu sahabat. Tapi dilihat oleh Rasulullah, kemudian ditetapkan Rasulullah, iko bagus, iko benar, maka itu disebut sunnah. Sahabat yang ngawekan, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, maka tradisi sahabat yang dibenarkan Rasulullah, ikoni disebut dengan takrir, sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takriri. Ada perkataan, ada perbuatan, ada ketetapan. Nah, bid'ah semua perkara yang digawekan itu yang tak naruh ajaran dasarnya dari agama. Ada sebagian ulama, orang-orang menerjemahkan atau yang mengatakan bid'ah itu perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah, bukan. Perkara yang ditinggalkan Rasulullah, bukan. Jadi ada perkara yang tak digawekan oleh Rasulullah, tapi digawekan sahabat, malah sunnah. Artinya tak ada semua perkara yang tak digawekan Rasulullah dihukumi bid'ah atau dihukumi mengada-ngada, bukan. Tidak semua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu diharamkan atau perkara yang sesat, bukan. Karena ada perkara yang Rasulullah tak ada ngawekan, tapi Rasulullah tak ada melarang. Paham maksudnya? Makanya kaidah sunnah, kaidah agama itu nih, manahaitukum anhu, apa yang jelas dilarang oleh Rasulullah maka hukumnya haram. Tapi yang ditinggalkan bukan berarti dilarang. Ya Rasulullah tak galak, paham? Tapi Rasulullah tak ada ngelarang, artinya yang galak ambil, yang galak ngawekan juga gawekan, paham? Contoh, Rasulullah meninggalkan, Rasulullah tak ada makan pakai sendok, Pak. Kita kan sunnah pakai tangan. Rasulullah itu tak ada makan pakai sendok. Sendok ada, zaman itu sudah ada. Bahkan para pembesar tradisi makan mereka itu pakai sendok. Mau tahu saya heran, ada raja punya piring emas, sendok emas, cangkir emas. Tapi Rasulullah meninggalkan makan pakai sendok, bukan berarti makan bersendok itu dilarang. Rasulullah hanya meninggalkan. Sehingga kaidah agama, yang dilarang itu yang jelas ada ungkapan dari Rasulullah itu dilarang. Yang jelas ada dalil Al-Quran yang mengharamkan itu haram. Banyak perkara yang tak naruh larangan tapi ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini ranah pilihan kita, ini ranah ijtihad kita, ranah kebebasan kita untuk memilih nak ngawekan apa nak idah. Itulah ranah mubah. Ketika gawean itu nih bagian dari dasar ajaran agama. Misalkan, mohon maaf, yang leman
diungkit-ungkit oleh orang-orang yang paham bid'ah. Segala yang tak digawaikan Rasulullah itu mengada-ngada, itu sesat, itu batil. Misalkan bahasa kitanya yang sering diungkit orang itu ini masalah perkara kematian. Ada istilahnya tahlilan, ada baca yasin. Ujinya tak naruh baca yasin untuk orang mati, karena Rasulullah tak ada baca yasin untuk umat bapaknya. Artinya karena Rasulullah tak baca yasin, ngapa nak kita baca? Paham mereka ngomongkan yang tak digawaikan Rasulullah, artinya itu dilarang. Padahal yang tidak digawaikan Rasulullah belum tentu dilarang, bukan berarti dilarang. Paham? Sehingga banyak diantara aliran-aliran Ba'dari maco yasin itu bid'ah, tahlilan, apalagi malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai nuju, itu bid'ah. Rasulullah tak pernah ngawaikan. Lah ngapa sampai tradisi di kita itu? Bukan hanya di kita, bahkan di nasional Nusantara Indonesia ini. Kemudian Indonesia Nusantara ini bukan tak pernah lahir ulama-ulama saat itu menjadi kiblat dunia. Tradisi yasinan, tradisi mendoakan orang mati malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tradisi ini dibangun oleh orang-orang berilmu, orang-orang yang ngerti dengan bid'ah, orang-orang yang ngerti tentang kaidah agama. Makanya tradisi di kita, walaupun kita tak nemu di Arab, tak nemu memang tradisi pecah di kita ya yasinan kalau bahasa diri. Tapi tradisi mendoakan orang mati ada, walaupun berbeda caranya dengan kita. Paham? La ilaha illallah tahlilan untuk orang meninggal, la ilaha illallah isinya tadi solawat, kemudian tahlil, la ilaha illallah, kemudian solawat. Itu tak digawaikan oleh Rasulullah jurang. Itu bid'ah, kalian mengada-ngada. Setiap yang mengada-ngada dari urusan agama ini sesat. Sesat menyesatkan, yang sesat pasti di neraka. Maka ini salah penempatan. Kenapa? Maksud yang tak sesuai atau yang tak termasuk dari ajaran kami itu maksudnya yang keluar dari kaidah agama. Keluar artinya tak naruh landasan dasarnya dari agama. Paham maksudnya? Yang kita baca untuk orang meninggal itu adalah Al-Quran, Yasin. Sekarang membaca Yasin, paham? Membaca Yasin apakah bagian dari ajaran agama? Bagian dari ajaran agama. Perkara nak malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai nak berapa malam itu urusan orang. Yang pasti dasar hukumnya ya tak naruh yang ngatokan malam pertama, malam kedua sampai berapa malam itu wajib maca Yasin, tak naruh. Semua kita sadar maca Yasin itu bagian dari ajaran agama, maca Quran. Tapi tak naruh yang meyakini bahwa maca Yasin untuk orang mati bagian dari kewajiban, tak naruh. Artinya kalau kita tak hadir tetangga ngajak maca Yasin, tak hadir berdosa kita, karena wajib puji kita, tak ada. Atau kita yang dalam musibah tak ada ngadakan sampai nuju hari, dah cukup semalam baik kejerian atau apa, tak naruh berdosa. Gara-gara dia cuma ngajak orang semalam, laju uji kita berdosa, dia tak naruh malam kedua, tak naruh. Artinya urusan kami yang dimaksud di dalam hadis ini itu adalah syariat. Makanya urusan agama, dasar agama. Agama kita ini itu ada akidah, paham? Tentang iman, tentang percaya dengan Allah, sifat-sifat Allah. Itu sudah jelas nasnya. Kemudian ada syariat. Syariat itu ya hari-hari kita ini ibadah, ada akidah tentang Allah, syariat tentang syariat yang ngatur hidup kita ini. Nah, yang tak boleh bid'ah, tak boleh mengada-ngada urusan akidah. Itu tak boleh ngada-ngada. Kita secara akidah sudah dibenarkan ijma' ulama, sifat Allah itu 20 wujud kita baqa mukhalafatul hawadith. Paham maksudnya? Kemudian topa ada aliran baru yang nambahi atau ngurangi sifat Allah itu tak ada 20 atau nambahi menjadi berapa. Ini bid'ah.
Dalam Al-Quran Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tak naruh satu pun yang menyerupai Allah. Ketika kalian memikirkan Allah itu punya tangan, punya kepala, punya kaki, pecak kita, raja di atas singgasananya kursi misalkan, maka itu bukan Allah. Kalian menyerupakan Allah dengan pikiranmu, dengan makhluk, maka Allah bukan itu. Ketika ada akidah yang menyerupakan Allah dengan perkara sesuatu dan mereka yakini Allah seperti itu, ini bid'ah, bertentangan dengan akidah, mengada-ngada. Paham maksudnya? Ada akidah tajsim, akidah tasbih, akidah yang menggambarkan Allah itu punya fisik. Nah, ini batil, ini bid'ah. Oke, artinya perkara bid'ah yang ada di dalam hadis ini itu masalah akidah. Maca Yasin, akidah apa bukan? Bukan. Tradisi kita doakan orang mati itu bukan akidah, itu syariat. Syariat pun yang tak boleh dibid'ahkan, syariat ada dua ibadah itu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalat. Mahdhah yang wajib. Ini ibadah yang sudah ada ketetapan dari Allah. Itu rukun Islam yang 5. Tak pacak nak kita geser, tak pacak nak kita rubah. Ini mahdhah. Syahadat, ibadah mahdhah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak pacak nak nambahi Mang Parudi misalkan setelah syahadat. Kan ada aliran nambahi satu tokoh yang mereka cintai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian nambah sekok lagi nama orang yang mereka kagumi. Ini aliran Syiah. Ini batil, ini bid'ah, ini mengada-ngada. Syahadat itu ya cuma dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan sampai nambah yang lain. Ini bid'ah. Ini ibadah mahdhah, tak jadi dirubah, tak jadi ditambah, tak jadi dikurangi. Kemudian ada solat, itu ibadah mahdhah. Allah mewajibkan 5 waktu, kita nak nambahi 6-7 waktu misalkan, atau nak disingkat jadi 2 waktu, siang malam bayai mayang. Ini bid'ah. Tak jadi mengubah ibadah mahdhah, ibadah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa mahdhah? Itu yang ibadah wajib tadi. Puasa, solat, zakat, puasa, pergi haji. Baik itu juga puasa, tak pacak dia nak ngada-ngada. Gara-gara Ramadan tadi itu bulan yang panas misal. Yang penting setahun itu aku puasa sebulan. Tak usah nak Ramadan nian. Timbulnya dia milih bulan yang bahasa dia yang dingin. Entah di musim hujan atau di Arab itu yang musim semi, musim dingin. Karena siangnya lebih singkat. Jadi dia merubah kewajiban puasa dari Ramadan ke bulan yang basingnya dia kehendaki. Ini bid'ah, ini sesat, finnar. Baik itu juga zakat. Sudah sepakat, dalilnya jelas. Zakat itu 2,5% dari nisab yang sudah sampai dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% itu kewajiban. Tak pacak nak nganyang, nak dikit baik 0,5 baik keluarkan banyak gino 2,5. Dia mengeluarkan 0,5. Ini bid'ah. Baik itu juga pergi haji. Ajre gino pergi haji ke Mekah nunggu 30 tahun. Umur tak sampai. Kalau sama baik kita muat Ka'bah baik di Ancol. Ustaz Yudi pacak mimpi kita tawaf apapun, kita bayar biar Ustaz Yudi niat haji di Ancol misalnya. Ini bid'ah. Secara syariat ibadah dua itu ada ibadah mahdhah, ibadah muamalat keseharian. Mahdhah itu yang tak pacak dirubah, itu yang tak pacak mengada-ngada. Tapi muamalat inilah yang berlaku kreativitas umat, ijtihad umat. Asal dasar ibadah yang mereka lakukan itu adalah bagian dari agama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, tanpa terikat waktu, banyak-banyaklah mengingat Allah. Paham? Sudah mayang,
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Topak dia duduk seharian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seharian. Uji orang yang paham bid'ah, segala gawe yang digawekan oleh Rasulullah, budak ini sesat. Sudah mayang tak balik lagi, zikir sampai ke bertemu mayang berikutnya. Ini sesat. Rasulullah tahulah bab itu. Lah jangankan zikir bab itu, kita yang terpekik-pekik zikir subhanallah, subhanallah. Uji mereka, Rasulullah tak ngawekan. Itu bid'ah, mengada-ngada kalian itu. Sesat. Tak ngaruh ajaran agama. Padahal subhanallah bagian dari perintah Rasulullah. Adapun cara ngawekannya nak tengah malam, nak habis sholat, nak terpekik, nak diam-diam, itu sir-sir kita. Paham maksudnya? Ini bagian dari agama, artinya bukan bid'ah. Maka para ulama membagi bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Bid'ah itu terkadang hukumnya wajib. Bid'ah mengadakan perkara yang baru, terkadang itu wajib. Rasulullah tak pernah memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan Quran supaya jadi sekok mushaf, tak pernah. Ketika Rasulullah wafat, pemimpin diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak terpikir nak mengumpulkan Quran karena Rasulullah tak ngawekan. Rasulullah tak pernah merintahkan. Ketika awal kepemimpinan banyak orang yang murtad, banyak orang imannya yang lemah, orang tak galak mengeluarkan zakat, Nabi mati. Alhasil banyak orang, sebagian kelompok malah saking mempercayainya kenabian, ketika Nabi Muhammad wafat, ada orang yang ngaku jadi nabi, ikut jadi orang itu, ikut nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya di awal kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, banyak dihadapi umat ikut kacau. Akhirnya beliau perangi orang yang murtad, diperangi, yang ikut nabi palsu tadi. Orang yang tak galak bayar zakat diperangi. Alhasil dari peperangan ini banyak di antara para sahabat yang hafal Quran mati, meninggal, syuhada, syahid. Terpikirlah Sayyidina Umar, kanconya yang terpikir. Oi, kata bahasa dijawab kalau bahasa diri. Kalau setiap perang sekian para hafiz Quran mati, kemudian Quran itu di mana nak kita ambil? Paham maksudnya? Lah coba mana Haji Abu Bakar? Menurut aku, mulai dari Bakari, kita catat Al-Quran, kita kumpulkan dari satu kitab. Berdegap Sayyidina Abu Bakar. Di satu sisi ya benar pendapat kancoku ini, tapi di sisi lain mohon maaf Jo, ini perkara tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau bahasa dia, aku tak kowoh, tak berani. Bingsal Sayyidina Umar. Bingsal. Tapi wahai Abu Bakar, demi Allah, apa yang aku sarankan ini adalah bagian dari kebaikan, walaupun bid'ah. Yo, mudah-mudahan Allah memberi aku petunjuk. Kelamnya Abu Bakar terpikir-pikir, usulan kanco tadi. Perang lagi, sebagian orang hafal Quran wafat. Kalau tak diselamatkan Quran dari dada orang-orang yang hafal, maka umat akan kehilangan Al-Quran kalau tak dicatat. Sebelum para hufaz habis mati dalam peperangan, kita sudah punya kitab, istilahnya begitu. Alhasil Umar mengingatkan lagi, sampai 3 kali mengingatkan, barulah Abu Bakar ngiyokan, yo aku yakin pendapatmu ini bagian dari kebaikan. Maju mengumpulkan sahabat yang baca nulis, dibentuk panitia lebih dari 9 orang. Ada Zaid bin Thabit, kemudian ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Uthman, pokoknya yang punya ilmu nyatat. Mereka hafal Quran, mereka baca nyatat. Ada sahabat yang hafal Quran tapi tak baca nulis. Ada yang sahabat baca nulis baik tapi tak hafal Al-Quran. Semua sahabat itu didatangi, dikasih selembaran pengumuman, siapapun yang menyimpan ayat Al-Quran secara data, secara teks. Al-Quran kan tercatat, ada yang di palpakurmo, ada yang di tulang, ada yang di kulit, ada yang di kayu, ada yang di batu. Tergantung Rasulullah saat itu nerima wahyu,
siapa yang ada di antara Rasulullah yang pacak nulis, Rasulullah suruh catat, uktubu, catat, ini wahyu. Misalkan inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Sisa surat Al-Alaq yang sebelumnya turun cuma 5 ayat. Sahabat yang pacak nulis cepat mencari alat tulis. Ada yang di batu, ada yang di kulit, ada yang di pelpabur, masing-masing nyatat. Misalkan ayat ini yang mencatat 15 orang. Nah, mereka simpan. Tak ada topak saling koreksi, saling keluarkan, tidak. Disimpan. Yang pacak ditempelkan di dinding, mereka tempelkan di dinding. Yang pacak diletakkan di tempat yang mulia pajangan, batu tadi diletakkan. Yang kulit, pokoknya disimpan, jangan sampai catatan ini hilang. Rata-rata sahabat mempunyai catatan wahyu, tapi tak segalanya 30 juz, tak segalanya mushaf sekok cak kita ini. Karena ada baik kondisi Rasulullah menerima wahyu yang sebelumnya ada yang nyatat, ternyata wahyu yang berikutnya dia tak hadir, tak bersama Rasulullah. Sehingga sahabat hanya menyimpan sekian ayat, hanya menyimpan sekian surat, hanya menyimpan sekian catatan. Sehingga diumumkanlah yang semua sahabat yang nyimpan wahyu, nyimpan ayat Al-Quran secara teks walaupun tak hafal, secara catatan walaupun tak hafal 30 juz, dipinta supaya menghadap panitia pengumpulan Al-Quran. Karena dari panitia yang dibentuk, ini panitia sudah pasti pacak nyatat, sudah pasti hafal Al-Quran. Sehingga ketika mereka urutkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, secara ayat mereka hafal di dalam dada. Sekarang yang mereka hafal harus dibuktikan dengan catatan. Siapalah yang nyimpan catatan Al-Fatihah? Oh, ternyata banyak yang nyimpan. Kamu dapat dari Rasulullah kapan? Aku dapat dari Rasulullah sekian. Pada saat itu baiko. Ternyata yang lain dapat dari Rasulullah berbeda. Karena ada di antara ayat itu yang berkali-kali turunnya. Cak Fatihah itu bukan hanya sekali turunnya. Paham maksudnya? Ada juga sahabat yang menerima ayat, terkadang itu bukan waktu turun, tapi Rasulullah hanya merintahkan catat. Padahal turunnya lah 3 hari yang lalu. Paham maksudnya? Sehingga ada yang menunjukkan catatan. Nah, setelah terkumpul galuh, sahabat yang hafal Quran membacakan, ternyata catatan teksnya ada. Kemudian teks ini itu dikumpulkan, dipisahkan, dicatat dalam satu mushaf. Baik itu juga setelah mereka sesuaikan dengan teks catatan sahabat, dikumpulkan semua catatan yang berceceran itu dibakar, dihancurkan. Ditetapkanlah catatan itu sekok satu mushaf. Urutan terus. Bahkan terakhir yang mereka tak lama menemukan teksnya itu 2 ayat surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faman tawalla fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 ayat surat At-Taubah terakhir. Semua sahabat panitia pengumpulan Quran itu ya hafal kalau tahu itu ayat terakhir surat At-Taubah. Tapi mereka tak menemukan siapalah yang nyatat ayat itu. Tak ditemukan. Mungkin di antara sahabat yang nyatat sudah wafat dalam peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Lama itu sampai 2 minggu. Dari sejak mereka mencari. Semua sudah ada teksnya. Tinggal 2 ayat terakhir. Ternyata yang nyimpan catatan ini sahabat yang awam kalau bahasa diri. Sahabat yang tak ada hafal 30 juz. Catatan itu ditempelnya di dinding rumah. Kayu, kulit kayu. Entah kolpa kurma atau kulit apa, pokoknya kayu. Karena kebagusan sakral ayat Allah. Sebelumnya tak pernah diturunkan ayat. Kalau bahasa diri ya majangkan kalamullah di rumah. Kalau sudah terpajang, ini kalamullah ini orang pertama loh yang nyatat. Kalau kita ini kan tak tahu orang keberapa sudah. Ini orang pertama masih hangat wahyu tadi. Saking senangnya dia dengan catatan. Catatan ini tempel di rumah.
Sampai beliau setengah-setengah ingat ayat ini itu di surat apa, letaknya di mana lupa. Pokoknya laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Tanpa mengetahui ini misalkan ayat 100 sekian dari surat At-Taubah, ayat 100 sekian dari surat At-Taubah, 2 ayat. Bingungan. Makanya ketika ada pengumuman siapa yang nyimpan 2 ayat terakhir surat At-Taubah, dia tak tahu. Alhasil karena pentingnya 2 ayat itu sampai digeledah. Kalau ada yang nyimpan tapi dia tak tahu. Hasil dari penelitian ngeledah rumah-rumah sahabat, terlihat lagi konilah ja'akum. Ditanyalah orang yang nyatat. Setelah ditanya barulah dia terkenang ayat ini aku catat di hadapan Rasulullah. Rasulullah membacakan baiko pada setelah itu barulah sempurna mushaf. Yang tertempel di dinding tadi kalau basuh dirinya ditebus, diambil, dimesiumkan. Nah saat itu belum topak langsung dibakar, masih disimpan di gudangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun berkuasa mushaf sudah terkumpul, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat. Baik itu wafat, mushaf dilanjutkan proyek penyempurnaannya itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab yang punya ide. Nah di masa Sayyidina Umar lah mushaf itu sudah 1 jilid, sudah 1 mushaf tapi tercatat di kulit, catatan kulit tebal kitabnya yang Mbak Gari dimesiumkan di Istanbul, Turki. Cari di internet atau di YouTube mushaf Quran masa Sayyidina Umar. Tulisannya tadi itu khat yang bentuk kotak, tak betitik, tak begigi, apalagi berbaris. Jadi huruf ba, kemudian sin besar, sin kecil itu sekok, pecah huruf ba kan. Jadi kalau tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu tak begigi, tak naruh gigi sin, dia langsung sekok. Saat itu huruf Al-Quran belum disempurnakan, huruf Arab bukan huruf Al-Quran. Jadi antara ba, huruf ta itu 1. Siapa yang membedakan? Ba harus ditandai dengan titik di bawah, huruf ta harus ditandai dengan titik 2 di atas, huruf sa harus ditandai dengan titik 3 di atas. Wad'un nuqat, orang pertama yang meletakkan titik di dalam huruf Arab siapa? Kaedahnya dari mana? Kaedahnya dari Al-Quran. Karena Al-Quran sudah nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Artinya secara tulisan antara bi dengan ti atau dengan sa itu harus beda. Saat itu siapa yang pertama meletakkan titik? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pinter. Ba itu harus titik di bawah. Tapi proyek ini disempurnakan, diteruskan oleh murid beliau Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi Quran saat itu ya belum ada titik, belum ada gigi. Antara huruf ba dengan ta tak acak dibedakan. Antara sin kecil, sin besar tak acak dibedakan. Bedepok kita buka Quran lama atau Quran Sayyidina Umar. Walaupun kita ini lancar baca Quran, bahkan hafal Al-Quran, kadang masih mikir, ini kan ayat mana ini kan? Tak baca macam. Barulah setelah itu masa Sayyidina Umar 10 tahun mushaf belum berubah, masih baik itu. Tapi ya mohon maaf, mushaf itu sekok tulang, tak diperbanyak. Itu kitab yang dimiliki oleh pemerintah. Tak diperbanyak. Belum musim atau masa cetak belum. Sehingga wafat Sayyidina Umar, mushaf berpindah ke anak beliau. Awalnya ke pemimpin setelahnya yaitu Sayyidina Uthman. Ngelihat mushaf masih banyak orang awam Islam yang di luar Arab banyak tak pacak maconya. Sayyidina Uthman punya istilahnya itu peraturan baru. Beliau sempurnakan lagi mushaf tadi. Jadilah mushaf Utsman. Yang mushaf Sayyidina Umar tadi diserahkan ke anak beliau, istri Rasulullah, Hafsah binti Umar. Jadi yang megang mushaf Sayyidina Umar tadi itu anak perempuan beliau, istri Rasulullah Hafsah. Sedangkan masa Sayyidina Utsman, mushaf baru disebut mushaf Utsman.
Kenapa? Karena kata Sayyidina Utsman, Al-Quran sampai ke daerah-daerah itu menjadikan orang awam bingung. Bingung macanya Pak mana? Ada bahkan yang tercampur cara bacanya, qiraatnya tercampur. Yang di kita misalkan ghairil maghdu siratal ladzina an'amta alaihim, ternyata di tempat lain ada ziratal, sod itu seperti Z. Akhirnya orang tak ngerti kaidah Al-Quran. Itulah yang menjadikan Sayyidina Utsman bikin mushaf seorang, standar yang benar ini, yang diajarkan ke awam ini, mushaf Sayyidina Utsman ala qiraati Hafs an Asim. Satu riwayat Imam Hafs an Asim. Karena yang bersebar banyak-banyak riwayat, ada yang tak naruh istilahnya kaidah huruf hamzah, alif berbaris itu tak naruh. Yang ada alif, alif itu kan tak menerima baris, makanya ada mat tabi'i alif. Setiap huruf yang berjumpa dengan alif pasti membacanya 2 harokat. Alifnya tak berbaris, mati. Yang disebut alif berbaris itu hamzah, ya kan? Contoh, alladzina yu'minuna, ia baris depan, kemudian ada waw di atasnya hamzah, menerima baris, baris mati. Maka ini bukan disebut dengan alif, itu disebut dengan hamzah. Alif lam mim dzalika, za dibaca 2 bekok, 2 harokat, dzalika, karena za yang berbaris atas setelahnya ada alif. Alif tak menerima baris, itu namanya alif. Dzalikal kitabu, ta baris 2 harokat, setelah ta ada alif, alif tak berbaris. La raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna. Yu'minu, ia berbaris depan ketemu dengan hamzah. Ngapa dinamakan hamzah? Karena menerima baris sukun, itu hamzah bukan alif. Kemudian bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila. Bima 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, karena ma bertemu dengan alif. Setelah alif ada hamzah. Kenapa hamzah? Karena itu menerima baris, jadi bukan alif. Unzila min qablika wabil akhirati, wabil, ya kan, ba baris bawah, kemudian ada alif lam, setelah alif lam ada hamzah. Ngapa hamzah? Karena berbaris wabil akhirah. Bayangkan ada hukum tajwid, ada qiraat yang tak nerima huruf hamzah. Semuanya alif, jadi tak naruh hamzah berbaris. Maka macanya bak mana? Alladzina yu'minu, uji kita karena ada hamzah menurut kita. Bagi mereka yang tak naruh hamzah, alladzina yu'minuna. Jadi mat tabi'i wow. Karena menurut mereka tak naruh huruf hamzah. Wabil akhirah, uji kita ada hamzah tahqiq, hamzahnya harus jelas. Mereka yang tak pakai tajwid huruf hamzah, wabil akhirah, jadi lama alif langsung, tak naruh wabil akhirah. Masa Sayyidina Utsman orang awam tercampur-campur ngajinya. Itu tak benar kata Sayyidina Utsman. Maka beliau tetapkan satu mushaf standar kebenaran, itu mushaf Sayyidina Utsman. Mushaf yang kita sekarang kita pakai. Maka selain mushaf Utsman itu dihancurkan, dibakar. Kecuali para guru yang menyimpan sanad Quran, bolehlah mereka punya mushaf yang banyak. Artinya ada mushaf Hafs an Asim, ada mushaf Imam Nafi, ada mushaf Ibnu Katsir, ada mushaf imam-imam Al-Quran selain. Paham maksudnya? Nah, pengumpulan Al-Quran ini itu tidak dilakukan Rasulullah. Maka kategorinya bid'ah. Makanya kata para ulama, bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang baik, ada yang jahah. Mengumpulkan Quran ini bagian dari bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sama ilmu-ilmu yang kita pelajari bakari. Rasulullah tidak mengumpulkan hadis, malah
perkara yang dilarang di zaman Rasulullah. Mencatat hadisnya Rasulullah itu dimarahi Rasulullah. La taktubu anni, jangan kalian sekali-kali nyatat omonganku. Kalau nak nyatat, catatlah wahyu. Saat itu kekhawatiran Rasulullah besar, takut tercampur dengan wahyu antara wahyu dan omongan Rasulullah, sehingga sahabat dilarang mencatat hadis. Yang catat itu harus wahyu. Tapi nyatanya sampai bakari kita menerima catatan hadis, padahal dulu dilarang bahkan. Artinya yang dilarang jelas haram, yang dilarang jelas berdosa. Tapi setelah Rasulullah wafat, ijtihad para sahabat, ijtihad para tabi'in. Kalau kalam Rasulullah tak dicatat, tak dikumpulkan, khawatir banyak orang yang pandai ngomong mengatasnamakan Rasulullah, ternyata itu adalah kebohongan. Aku dicatat sahabat-sahabat yang mempunyai murid tabi'in. Aku misalkan hidup di zaman tabi'in, aku belajar sama Sayyidina Anas, aku catat hadis dari beliau. Setelah habis aku menempuh perjalanan tempat lain, belajar pula ke Abdullah ibnu Mas'ud, aku catat hadisnya. Itu dicatat. Dan saat itu Al-Quran sudah punya mushaf. Maka ngumpulkan hadis itu nih 40 hadis yang Sahih Bukhari yang ribuan